Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN RT. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial. Definisi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang tertulis pada pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dalam perspektif gender. Kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ataupun jenis kekerasan lainnya cenderung lebih sering dilakukan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena adanya konstruksi gender yang telah menginternalisasi dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Anggapan itulah yang mendorong kaum laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak jarang, persepsi ini masih dibawa ketika menikah, di mana menurut salah satu dogma agama laki-laki adalah seorang superior yang dalam hal ini menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah keluarga. Hadirnya budaya patriarki yang menjadi kultur di dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap munculnya KDRT. Karena budaya patriarki menganggap kaum laki-laki lebih superior dibanding perempuan, walaupun keduanya telah bersatu dalam ikatan pernikahan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Dan yang keempat, penelantaran rumah tangga. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki dan perempuan tidak berada dalam posisi setara. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Sedangkan Strauss-Amoray menyebutkan bahwa terdapat 5 faktor yang menyebabkan KDRT. Yang pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Yang keempat, wanita sebagai anak. Dan yang kelima, orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT mengalami gangguan psikis berupa kemalasan atau keengganan untuk merawat diri seperti makan tidak teratur, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku mengurung diri. Tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka. Dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak ini menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja, tetapi juga perempuan yang mencari nafkah, seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan, dan terapi secara ongkos perkara. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perilaku menyimpang. Di bidang kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh keluarga berhubungan dengan fungsi yang dianutnya, khususnya fungsi sosialisasi serta perlindungan atau proteksi. Jika di kemudian hari pada suatu keluarga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Menurut Klinart dan Meyer tahun 1989 yang mendefinisikan 4 sudut pandang di mana suatu perilaku dikatakan sebagai bentuk perilaku penyimpangan, yang mana jenis kekerasan dalam rumah tangga termasuk perilaku menyimpang berdasarkan sudut pandang absolut.
Sudut pandang absolut menganggap bahwa segala jenis perilaku yang menyimpang adalah suatu perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma dasar yang dianut oleh masyarakat. Suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan perilaku menyimpang karena masyarakat menganut norma bahwa keluarga adalah tempat berlindung bagi sebuah individu untuk merasakan kasih dan sayang. Emile Durkheim mengatakan bahwasannya penyimpangan dapat ditemukan di mana saja, bahkan lingkungan orang suci atau yang dianggap memiliki homogenitas. Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Siti Nurjazilah atau yang akrab disapa Lisa mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Mulyono. Hal ini terjadi lantaran Lisa menginginkan bercerai dengan suaminya karena suaminya sering memukul dirinya. Namun suami Lisa menolak dan kemudian Lisa melarikan diri ke kota Pontianak. Akan tetapi dalam pelariannya di kota Pontianak, Mulyono berhasil menemukan Lisa dan membawa pulang Lisa kembali ke kota Pasuruan. Karena adanya perasaan takut ditinggal Lisa, maka Mulyono menyiramkan cairan pembersih lantai ke wajah Lisa, sehingga wajah Lisa mengalami kerusakan. Dari kasus tersebut dapatlah diketahui bahwa KDRT yang dilakukan oleh suami Lisa melanggar pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, tindakan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang karena telah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya peranata keluarga, yaitu melanggar fungsi proteksi atau perlindungan. Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak. Namun saat dari memasuki senja, dia pun menggaulinya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.